Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Baiklah, ibadah kita pada malam hari ini akan segera kita mulaikan. Ibadah kolom 4 yang dirangkaikan dengan ibadah pria kaum Bapa kolom 4 atas nama Bapak Octavianus Waworuntu, dan bersamaan juga dalam rangka memperingati hari ulang tahun pernikahan yang ke-34 dari keluarga Waworuntu Kemenit, dan juga ulang tahun dari Bapak Yose Mande yang ke-33 tahun. Pada malam hari ini akan segera kita mulaikan, dan sebagai informasi, ibadah kita akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Rimawanti Darain Wawuntana. Sambil Kadin mempersiapkan diri, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali lagi kami menaikkan puji dan pujian syukur kehadirat-Mu, karena merasalah kami begitu besar kasih setia Tuhan di dalam hari-hari hidup kami. Kami meyakini ya Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini, itu semua hanya karena berkat, kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bahkan kami masih boleh dipertemukan kembali saat ini, pada malam hari ini di tempat ini, dalam satu persekutuan ibadah kolom 4. Itu semua kami yakin dan percaya hanya karena berkat kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari Engkau mau memimpin hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat. Engkau urapi dia, agar firman yang akan dibentangkan sebentar itu boleh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan berkati juga kami yang akan mendengarkan firman-Mu, agar apa yang kami dengarkan sebentar itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau buka ibadah kami pada malam hari ini boleh terjadi dan terlaksana hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita tahbiskan ibadah di saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya ibadah persekutuan kolom 4, persekutuan pria kaum Bapa, dan ucapan syukur keluarga Waworuntu Kemenit dan keluarga Mande Waworuntu di tempat ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, kami mengangkat pujian dan syukur kami di malam hari ini, sebab kami sangat meyakini kami boleh ada ini semua karena anugerah-Mu. Pun kami boleh ada bersama dengan keluarga Waworuntu Kemenit dan keluarga Mande Waworuntu, itu semua karena cinta kasih Tuhan yang telah Tuhan persatukan kami ada di tempat ini untuk mensyukuri berkat Tuhan yang teralami dalam kehidupan keluarga-keluarga di saat ini. Ya Bapa, kami yang sangat menyadari sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, banyak kali kami menyakiti hati-Mu, entahkah itu lewat perkataan, lewat perbuatan, maupun lewat pikiran kami. Oleh sebab itu, kami yang sangat menyesali telah melakukan hal-hal yang tidak Tuhan Allah kehendaki. Kami memohon ampunilah dan kasihanilah kami, baharuilah kami Tuhan, supaya kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami itu boleh kami pakai untuk selalu dan terus kami memperbaiki kehidupan kami, supaya hidup kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu.
Ini kami Tuhan yang datang bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sambut pengakuan dosa kita, membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Dalam syukur dan sukacita keluarga malam hari ini, ada firman Tuhan yang hendak diberitakan. Kami bermohon ya Tuhan Yesus, urapilah tiap pribadi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan yang hendak dinyatakan di saat ini benar-benar boleh kami pahami, sehingga kami maknai itu dalam perjalanan dan perjuangan kehidupan kami, baik keluarga-keluarga yang bersyukur di tempat ini, tetapi juga sekalian kami yang boleh Tuhan berikan kesempatan untuk ada dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami memohonkan doa ini kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dalam pembacaan Alkitab kita di sepanjang minggu yang berjalan ini. Mari kita membaca Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Markus 14 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Yang berperikop, Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu Aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu sengsara yang keempat ini kita merenungkan firman Tuhan melalui Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Dari perikop pembacaan Alkitab ini ada dua hal yang membawa kita semua untuk memaknai, merenungkan firman Tuhan yang menjadi pemberitaan kita sebagai warga Gemim di sepanjang minggu yang berjalan ini. Yang pertama ayat 43 sampai ayat 46. Di sana menceritakan tentang penangkapan Yesus. Dan ayat 47 sampai ayat 52 menceritakan tentang reaksi atau respons dari orang-orang yang ada di sekitar di mana Tuhan Yesus ditangkap pada waktu itu. Mari kita lihat ayat 43 sampai ayat 46.
yang menceritakan tentang penangkapan Yesus. Dari firman Tuhan ini kita melihat dikatakan di sana bahwa penangkapan Yesus dimulai dengan informasi bahwa waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas Iskariot yang datang mendekati Yesus. Orang tahu bersama bahwa Yudas ini adalah salah satu murid Yesus, dan dia sangat terkenal dengan seorang murid Yesus sebagai seorang pengkhianat. Yudas datang dengan serombongan orang-orang yang memang telah direncanakan sebelumnya untuk menangkap Yesus pada saat itu. Dan serombongan itu ada prajurit-prajurit yang disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Israel. Nah, tanda yang disepakati pada waktu itu untuk menangkap Yesus adalah ketika Yudas ini mencium Yesus. Dan tujuan Yudas untuk mencium Yesus supaya mempermudah para prajurit untuk mengenal, tetapi juga untuk menangkap Yesus. Karena Yudas Iskariot ini telah menyusun rencana sebelum mereka menangkap Yesus. Ia berkata dalam pembacaan Alkitab kita ini, yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia, dan bawalah dia dengan selamat. Nah, saudara-saudara, kata selamat dalam ucapan Yudas ini artinya bahwa dengan penjagaan yang ketat. Nah, ungkapan Yudas ini mau memberikan satu pertanda bahwa sebenarnya Yudas ini ada rasa khawatir, ada rasa takut. Jangan-jangan ketika orang melaksanakan rencana untuk menangkap Yesus, di sekitar Yesus itu ada murid-murid, ada pengikut-pengikut Yesus yang sangat banyak. Yudas khawatir jangan-jangan ada yang akan melawan mereka ketika pada saat itu Yesus akan ditangkap. Jadi dari rasa khawatirnya ini, maka dia berharap supaya mereka yang bertugas untuk menangkap Yesus, mereka ada dalam penjagaan yang ketat, supaya rencana mereka itu boleh benar-benar terlaksana. Nah, dalam ayat 45, Markus menggambarkan perbuatan Yudas bahwa dia di sana tanpa ragu-ragu, tanpa rasa enggan, bahwa yang akan ia tangkap itu adalah gurunya, adalah orang yang selama ini sangat dekat dengan dia. Tetapi dari ayat 45 ini kita boleh melihat bahwa secara langsung ketika Yudas ini mengatakan rabi, yang artinya guru, maka ia pun mencium Yesus. Ciuman pengkhianatan dari seorang murid terhadap gurunya. Nah, para prajurit tanpa ragu, tanpa sungkan, mereka cepat menangkap Yesus. Ayat 46. Dan Yudas menggunakan ciuman sebagai tanda untuk menyamarkan pengkhianatannya. Tetapi Yudas lupa bahwa ketika kehadirannya di Taman Getsemani pada waktu Yesus berdoa, ditemani oleh murid-muridnya, dan diakhiri dengan perjamuan malam. Dan pada saat pelaksanaan itu terjadi, Yudas secara diam-diam dia keluar dari momen tersebut. Dan kitab Injil lain mencatat bahwa ternyata secara diam-diam Yudas ini keluar dari komunitas tersebut. Dia telah bekerja sama dengan ahli-ahli Taurat, tua-tua Israel, untuk menjual Yesus dengan 30 keping perak. Mungkin Yudas berpikir bahwa ciuman yang diberikan kepada Yesus akan dianggap oleh orang-orang yang melihatnya adalah suatu ciuman sebagai tanda kasihnya kepada gurunya. Dan orang-orang pasti akan melihat itulah tanda penghormatan dari seorang yang bernama Yudas. Tetapi justru itulah awal penangkapan Yesus
untuk ada di jalan Via Dolorosa. Dan yang kedua yang kita lihat di sini, apa reaksi, apa respons dari orang-orang yang ada di sekitar Yesus ketika Yesus ditangkap. Respons yang pertama atau reaksi yang pertama dalam ayatnya yang ke-47. Dikatakan di sana bahwa ada salah seorang di antara mereka menghunus pedangnya dan memotong telinga seorang hamba imam besar sehingga putus. Kalau dalam Injil Matius di sana sangat jelas dikatakan salah seorang murid Yesus, Simon Petrus. Dan kalau orang yang dipotong telinganya, kalau orang baca dalam Yohanes 18 ayat 10, dia bernama Malkus. Nah, kejadian ini yang merupakan satu pertanda atau reaksi bahwa ada di antara mereka yang banyak itu, ketika melihat Yesus ditangkap, reaksi yang terutama yang dilakukan adalah memotong telinga dari seorang hamba besar. Kemudian reaksi yang kedua yang kita lihat justru datang dari Yesus sendiri. Ayat 48 dalam pembacaan Alkitab kita ini. Dan di sana mau menunjukkan bahwa Yesus mau mengatakan kepada mereka semua bahwa perkataan yang dikatakan oleh kitab suci itu memang harus digenapi. Sehingga Yesus di sini mau menunjukkan bahwa pedang dan pentung yang dibawa oleh orang-orang yang ada pada saat itu, yang mau menangkap dia, itu merupakan sesuatu hal yang tidak seharusnya untuk dilakukan. Sebab menurut Yesus, dia setiap hari mengajar di bait Allah. Itu berarti setiap hari juga dia ada bersama dengan ahli-ahli Taurat. Tetapi mereka tidak menangkap Yesus pada saat itu. Tetapi justru di saat di Taman Getsemani itulah dia ditangkap sebagai seorang penyamun, bagaikan seorang penjahat besar, karena didatangi oleh para prajurit yang banyak, dilengkapi juga dengan senjata-senjata yang ada. Tetapi sekali lagi kata Yesus bahwa memang demikianlah yang harus terjadi, sesuai dengan kitab suci yang harus digenapi. Dia memang harus menderita dengan ketidakadilan untuk menggenapi apa yang ada dalam kitab suci, bahwa Mesias memang harus menderita, dan Mesias itu adalah Yesus, bahwa dia bersedia untuk menderita demi karya penyelamatan atas dosa manusia dan dunia. Dan ini juga sebagai bentuk ketaatan dan kesetiaannya untuk melakukan perintah Bapanya yang di sorga. Nah, reaksi yang ketiga yaitu datang dari para murid, di mana dikatakan ketika Yesus ditangkap, semua murid melarikan diri. Tidak ada seorang pun yang mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan ini tentu saja mengingatkan orang semua bagaimana Petrus, Simon Petrus, bahkan pun Yudas sendiri, ketika mereka ada dalam satu percakapan, mereka berkata bahwa bersedia, rela mati untuk membela Yesus. Tetapi pada kenyataannya, ketika Yesus ditangkap pada malam hari itu, tidak ada seorang pun murid-muridnya, bahkan pengikut-pengikutnya ada bersama-sama dengan dia. Bahkan pun reaksi yang keempat datang dari seorang pemuda yang dikatakan dia lari, takut untuk ditangkap, karena sebagai pengikut Yesus ada di sekitar Yesus pada saat itu. Bayangkan dia karena ketakutan, dia tidak rela untuk ditangkap, maka dikatakan ia lari dengan telanjang, meninggalkan pakaian lengannya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di firman Tuhan yang menjadi pembacaan Alkitab kita di saat ini, melalui firman Tuhan ini, orang semua belajar dari apa yang menjadi perenungan kita semua di sepanjang minggu yang berjalan ini. Biarlah perjalanan kehidupan dari Yudas dan murid-murid yang lain menjadi sebuah tanda peringatan bagi orang semua sebagai pengikut-pengikut Yesus, supaya
jangan ada pengkhianatan dalam bentuk apapun dalam kehidupan yang orang jalani. Apalagi di saat menghadapi berbagai kesulitan hidup, dalam menghadapi berbagai tantangan, berbagai pergumulan, berbagai persoalan-persoalan yang orang hadapi, entahkah dalam keluarga, dalam pekerjaan usaha, pun dalam pelayanan, kiranya tidak ada tindakan pengkhianatan. Sebab kita belajar dari pengalaman Yudas, supaya tidak mengkhianati Yesus apapun dan seberapa besar apapun materi yang ditawarkan kepada kita. Sebab bila kita tertarik dengan itu semua, mungkin itu akan merubah keadaan. Tetapi ingat apa yang dialami oleh Yudas, konsekuensi yang dilakukan oleh Yudas di akhir kehidupannya. Seorang yang mengkhianati Yesus yang adalah gurunya. Dia ketika selesai melakukan itu, dia terus menerus merasa sangat bersalah dengan tindakan yang ia lakukan terhadap gurunya. Maka rasa bersalahnya itu terus menghantui dia, yang pada akhirnya membawa Yudas ini untuk gantung diri karena keputusasaan, karena rasa berdosanya dia, rasa bersalahnya dia telah mengkhianati Yesus. Nah, dari firman Tuhan ini pun mengingatkan orang semua sebagai keluarga-keluarga Kristen, pun orang sebagai orang tua, mama, papa, oma, opa, yang punya anak-anak, yang punya cucu-cucu dalam kehidupan kita. Pengkhianatan Yesus, pengkhianatan Yudas, kiranya ini pun akan menjadi gambaran bagi orang semua, supaya generasi penerus kita, keturunan-keturunan kita sampai kapanpun, sesulit apapun kehidupan yang orang hadapi, anak cucu kita tidak akan pernah mengkhianati imannya kepada Yesus. Karena mereka telah mewarisi atau telah menerima warisan iman dari orang sebagai orang tua, sebagai oma opa, yang telah menanamkan nilai-nilai Kristiani untuk tetap terus mengimani Yesus, sesulit apapun jalan kehidupan sebagai pengikut-pengikut Yesus, supaya pengkhianatan terhadap Yesus tidak akan pernah terulang dalam orang kehidupan di masa kini. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita diingatkan supaya jangan sampai hanya karena kepentingan, hanya karena keinginan diri sendiri akan menjerumuskan orang lain untuk jatuh. Kepada siapapun yang kita lakukan, baik itu kepada keluarga kita, suami, istri, orang tua, anak-anak kita, saudara kita, rekan pelayan kita, kita harus ingat bahwa nafsu, keserakahan, dan ketamakan membutakan hati dan iman seseorang untuk meraih keinginan ataupun kepentingan diri sendiri. Dan orang lain yang akan menderita akibat dari kepentingan diri sendiri, bahkan pun hanya keinginan sesaat. Yang ketiga, dari firman Tuhan ini, di mana perbuatan jahat tidak berkenan kepada Allah. Kejahatan tidak akan pernah menang atas kebenaran, sebab kebenaran akan selalu mencari jalannya sekalipun dihalangi oleh apapun juga. Sebab kebenaran itu akan selalu terungkap dan akan selalu menjadi pemenang. Tetapi dalam bentuk apapun yang hendak kita jalani dalam kehidupan orang, firman Tuhan ini mau mengajak orang semua supaya mari orang tetap berjalan pada jalan kebenaran yang telah diberikan Tuhan untuk kita jalani. Sebab orang ingat bahwa orang semua ini adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus dalam keberdosaan kita. Hutang lunas, hutang dosa kita telah lunas dibayar oleh Tuhan melalui pengorbanannya di Bukit Golgota. Nah, tinggal bagaimana cara kita, bagaimana kita akan merespons akan kasih Allah yang begitu besar dengan memberikan segenap kehidupannya untuk menggantikan orang manusia yang berdosa, supaya orang menikmati kehidupan dan keselamatan yang kekal. Yang keempat, saat ini orang diingatkan
dalam memperingati Minggu Sengsara yang keempat, bahwa supaya torang tidak lari dari persoalan hidup, torang tidak akan menghindar dari tantangan, pergumulan kehidupan sebesar atau sekecil apapun. Ketika Tuhan mengizinkan itu hadir dalam kehidupan keluarga kita, dalam kerja dan usaha kita, ataupun juga dalam pelayanan yang torang lakukan. Memang Tuhan tidak menjanjikan torang kehidupan sebagai pengikut Yesus itu berjalan dengan mulus. Tetapi Tuhan tetap memberikan jaminan bagi kita bahwa tetap ada pertolongan, tetap ada jawaban dari setiap persoalan hidup yang akan torang hadapi, sehingga torang tidak akan mengambil solusi seperti yang dilakukan oleh para murid Yesus. Mereka lari meninggalkan Yesus dan tidak menghadapi apa yang seharusnya mereka hadapi bersama Yesus. Itulah juga yang menjadi bagian dalam torang semua, supaya dalam setiap pergumulan torang, mari datang kepada Tuhan dalam doa kita kepada Tuhan. Torang percaya bahwa Tuhan punya banyak cara untuk selalu menolong kita dalam setiap pergumulan hidup kita. Dan yang terakhir, dari firman Tuhan ini kita boleh melihat bahwa walaupun Yesus pada saat itu telah siap ditangkap oleh para prajurit yang telah direncanakan, tetapi dia tetap melakukan yang terbaik. Dia tetap mengasihi orang yang tidak berbuat baik kepada dia. Kalau dalam Injil lain diceritakan di sana, setelah Simon Petrus memotong telinga Malkus, maka Tuhan Yesus menjamah telinga dari Malkus sehingga telinganya yang putus dapat tersambung lagi. Di balik ini semua, orang boleh belajar bahwa Yesus pun menginginkan orang semua supaya tetaplah berbuat baik, walaupun orang lain tidak berbuat baik kepada kita. Sebab itulah yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan, di tengah-tengah persekutuan ibadah kita di saat ini bersama dengan keluarga Wawaruntuk Kumenit, boleh mengucap syukur kepada Tuhan, boleh memperingati hari ulang tahun pernikahan yang ke-34 tahun. Orang meyakini bahwa ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus yang telah memampukan Bapak Okta dan Ibu Dey untuk tetap terus ada di hadapan Tuhan, bergandengan tangan untuk tetap terus mengutuhkan kehidupan rumah tangga mereka sampai ada di usia 34 tahun. Walaupun memang usia pernikahan 34 tahun yang mereka capai di saat ini karena pertolongan Tuhan, tidak sedikit juga tantangan pergumulan kehidupan rumah tangga yang Bapak dan Ibu hadapi. Tetapi ketika saat ini orang boleh ada dalam ucapan syukur keluarga memperingati hari ulang tahun pernikahan yang ke-34, itu berarti bahwa Yesus Kristus yang selalu dijadikan sebagai nakoda dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangga, itulah yang akan terus membuat Bapak dan Ibu dalam kehidupan keluarga ini untuk dapat menjalani kehidupan mereka bersama dengan Yesus. Sebab tanpa Tuhan Yesus, bagaimana jadilah kehidupan orang sebagai keluarga Kristiani kalau orang tidak tetap dan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Hanya dengan Tuhan Yesuslah sehingga ada usia pernikahan yang ke-34 tahun. Sebab sangat meyakini bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dalam rumah tangga ini sehingga tetap ada di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia untuk selama-lamanya. Tetap berkarya dan untuk menceritakan semua kebaikan Tuhan yang telah dinikmati, dirasakan oleh Bapak dan Ibu dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dan syukur sukacita kaum keluarga ini juga dilengkapi dengan usia baru berkat Tuhan yang teralami dalam kehidupan Bapak Jose yang boleh berhari ulang tahun yang ke-33 tahun.
Orang percaya bahwa dengan berkat kehidupan umur panjang, sehat dan kuat yang Tuhan Yesus karuniakan bagi Bapak Jose, Yesus yang adalah Gembala Agung akan tetap terus membimbing menuntun Bapak Jose dan sekeluarga untuk dapat menjalani dan mengisi hari-hari kehidupan di usia 33 tahun dengan tetap terus menjadikan Yesus sebagai andalan satu-satunya dalam kehidupan ini. Walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan, cobaan, godaan, namun akan tetap memiliki satu keyakinan bahwa Yesus Sang Gembala Agung akan tetap terus menyertai, memberikan kekuatan, kemampuan bagi Bapak Jose untuk dapat memaknai arti usia 33 tahun yang Tuhan Yesus karuniakan. Dan semoga ungkapan syukur keluarga Wawaruntu Kumenit dan keluarga Mande Wawaruntu di malam hari ini akan semakin membuat keluarga-keluarga di tempat ini semakin menceritakan, menyaksikan kepada banyak orang bagaimana kebaikan Tuhan, kehebatan Tuhan yang sungguh luar biasa selalu menaungi perjalanan kehidupan keluarga Wawaruntu Kumenit, tetapi juga perjalanan kehidupan Bapak Jose dan keluarga. Tuhan memberkati ungkapan syukur keluarga-keluarga di tempat ini, tetapi juga memberkati orang semua yang tetap terus menopang keluarga di sini untuk menjalani kehidupan mereka di berkat Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan. Selamat bersyukur dan selamat bersukacita menyambut berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan. Tuhan memberkati orang semua, tetapi juga memberkati persekutuan yang ada di kolom 4. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syukur, mari kita mendengarkan kesaksian dari keluarga Wawaruntu Kumenit dan keluarga Mande Wawaruntu. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Kami yang bersyukur pada hari ini, kemarin dan kemarin dulu, tanggal 18 hari pernikahan, dan Yose tanggal berapa? 16. Terima kasih pertama-tama kepada Tuhan Yesus, sebab sampai saat ini Tuhan masih tetap menolong kami keluarga, terutama saya dan istri saya, juga anak saya yang sehat-sehat terus, kami sehat-sehat. Terima kasih. Selanjutnya kami akan bersaksi dengan lagu. Singkat padat berisi. So latihan memang komang ini no. Singkat padat berisi. Apa ya? Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersyukur ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Ada kesaksian saudari yang nyari jadi, silakan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Allah di dalam Yesus. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami, terus menjaga, melindungi, dan memelihara segenap kehidupan pribadi dan
keluarga-keluarga yang ada di kolom 4, sehingga kami boleh ada lagi dalam satu persekutuan ibadah kolom, persekutuan ibadah pria Kombapa yang boleh terlaksana dalam satu ungkapan syukur keluarga Waworuntu Kumenin dan keluarga Mandei Waworuntu. Bukan kebetulan ketika semuanya dirangkai oleh Tuhan dalam satu persekutuan yang indah di malam hari ini, yang di dalamnya ada firman dan kebenaran-Mu telah diberitakan. Kami sangat menyadari Tuhan bahwa kami punya keterbatasan, kami punya kelemahan untuk memahami dan melakukan firman dan kebenaran. Tetapi ya Tuhan Yesus, kami sangat meyakini bahwa kami punya Allah yang Maha Kuasa lewat tuntunan Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kami dan memampukan kami supaya kami dapat melakukan setiap isi firman dan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa kami selalu diingatkan, diajarkan supaya kami tidak akan pernah mengkhianati iman kami kepadamu. Apapun tantangan, pergumulan, penderitaan hidup yang kami alami, kami akan tetap terus berimankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami sampai kapanpun. Sebab kami sangat meyakini di dalam Yesus kami dapat memperoleh kehidupan dan keselamatan yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Allah melalui putranya Yesus Kristus lewat penderitaan dan pengorbanannya yang mati tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Kami sangat meyakini Tuhan sebagai orang-orang percaya. Kami juga terus dituntun oleh Tuhan supaya walaupun kami tetap hidup di jalan Tuhan, kami tahu pasti ada tantangan, cobaan, godaan yang akan datang dalam kehidupan kami. Biarlah itu semua Tuhan boleh kami hadapi dengan iman kepada Tuhan. Kami tidak akan putus asa, kami tidak akan lari dari kenyataan hidup, tetapi dengan itu semua justru akan semakin membuat kami dapat melihat kualitas iman kami yang sesungguhnya kepadamu Tuhan. Karena itu kami selalu bermohon, kuatkan dan mampukan kami untuk dapat menjalani kehidupan kami sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia. Dan kami meyakini bahwa Tuhan Yesus punya banyak cara untuk menolong kami ketika kami ada dalam berbagai beban dan kehidupan. Termasuk di dalamnya ketika saat ini Tuhan kami datang, kami membawa berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan kami, kehidupan rumah tangga kami, bahkan juga pergumulan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam apapun bentuk gumul yang kami hadapi. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami sungguh meyakini janji Tuhan bahwa walaupun Tuhan tidak pernah berjanji kehidupan kami tanpa badai dan gelombang, tetapi yang kami tahu Tuhan memberikan janji kepada kami sebagai orang percaya untuk menyediakan jalan keluar, tetapi memberikan kami kemampuan dan pertolongan supaya kami dapat mencari jalan solusi yang terbaik bersama dengan-Mu. Ya Tuhan Bapa Sorgawi, Engkau pun yang akan tetap terus memberkati kami semua sebagai keluarga-keluarga yang ada di kolom 4. Apapun Tuhan yang menjadi rencana-rencana kehidupan kami, kehidupan dan masa depan keluarga kami, anak cucu kami, semuanya Bapa kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Termasuk dengan kami sebagai orang tua yang Tuhan percayakan ada anak-anak, ada cucu-cucu yang melingkupi kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya tetap menjadi teladan, contoh panutan yang baik bagi mereka, supaya pertumbuhan jasmani rohani tetap menjadi bagian bagi anak-anak kami. Anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan karena mereka telah menerima warisan iman yang sungguh luar biasa dari kami sebagai orang tua. Anak-anak kami juga diberkati dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan buatlah anak-anak kami untuk selalu menghormati, menghargai orang tua sampai kapanpun. Kami yakin Tuhan, kehidupan anak cucu kami terus diberkati oleh Tuhan. Karuniakanlah juga kami, seisi keluarga kami,
sehat, kuat, umur panjang. Jauhkanlah dari kami segala macam mara bahaya, kecelakaan, malapetaka, sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun. Agar kami tetap terus dapat menikmati kehidupan di dunia ini yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Itu dapat kami kelola, dapat kami pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Ya Bapa Sorgawi, Engkau juga yang akan memberkati setiap usaha kerja kami, karena kami percaya dengan itu semua ada berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan dan siapkan untuk Tuhan berikan kepada kami. Dan itu boleh kami pergunakan, kami pakai dalam kami memenuhi setiap kebutuhan hidup kami. Tetapi juga seperti yang boleh kami sampaikan lewat persembahan dalam persekutuan ibadah ini. Kami tahu ini semua berasal dari Tuhan, maka kiranya Tuhan yang berkenan memberkati, menguduskan persembahan kami ini supaya berkenan kepada Tuhan, dapat dipakai untuk menopang kerja dan pelayanan-Mu. Diberkatilah juga Bapak Penatua dan Bapak Diaken sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, bersama dengan keluarga yang terus menopang kedua hamba-Mu ini untuk bekerja di ladang Tuhan. Apapun yang menjadi program pelayanan di tengah-tengah Jemaat Kolom 4, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong. Dengan demikian juga UPK Bipra dan tim doa yang ada di dalamnya diberkatilah oleh Tuhan, supaya tetap terus ada kebersamaan yang utuh bersama dengan semua keluarga yang ada di dalamnya, sehingga tidak ada satupun program pelayanan yang tidak dapat mereka lakukan, karena kebersamaan, kekompakan itu tetap terus terjaga selalu. Bapa Sorgawi, Engkau juga yang terus memberkati kehidupan keluarga rumah tangga Wawaruntu Komunit, Bapak Okta dan Ibu Dey, dalam mereka tetap terus menjaga janji perkawinan yang telah diucapkan 34 tahun yang lalu. Kalaupun sampai hari ini mereka boleh tetap ada di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, itu semua karena anugerah Tuhan. Berkati terus perjalanan kehidupan rumah tangga ini, dalam suka duka mereka dipakai dalam kehidupan rumah tangga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga dengan Bapak Jose Mandey yang boleh mengucap syukur dengan berkat usia 33 tahun, memberkati kehidupannya secara pribadi sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami ayah untuk anak-anaknya. Kiranya Tuhan Engkau tetap terus menganugerahkan hikmat baginya, supaya segala sesuatu yang ia kerjakan itu benar-benar tetap selalu mengandalkan Tuhan, sehingga Bapak Jose, istri dan anak-anak, seisi rumah tangga di tempat ini dapat terus melihat dan menyaksikan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan yang tetap terus menuntun kehidupan Bapak Jose bersama dengan keluarganya. Syukur dan sukacita keluarga Wawaruntu Komunit dan keluarga Mandey Wawaruntu kiranya disempurnakan dan dikuduskan oleh Tuhan. Apa yang mereka alami di saat ini kiranya tetap terus mewarnai di sepanjang kehidupan mereka. Ada kebahagiaan, ada kesukacitaan, dan tetap bersyukur selalu dalam segala hal. Terima kasih ya Bapak Sorgawi, kehidupan kami semua, kehidupan keluarga-keluarga kami, bahkan pun persekutuan yang ada di kolom 4, persekutuan pria Kombapa kolom 4, semuanya Tuhan kami taruhkan hanya ada ke dalam tangan kasih-Mu. Ini kami ya Tuhan yang datang bermohon, yang datang bersyukur kepadamu. Kami persembahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami seperti kami juga. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri berkat Tuhan.
maka Allah di dalam Yesus Kristus sumber kehidupan dan kebahagiaan akan menyertai kita semua dengan setia, dan pertolongan Roh Kudus akan menguatkan kita kini dan selama-lamanya. Masih tetap berdiri, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali lagi kami menaikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu, karena Tuhan sudah memimpin dan menyertai ibadah kami pada malam hari ini, sehingga boleh berjalan dengan baik, bahkan boleh berjalan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ada puji-pujian dan doa yang sudah kami naikkan, bahkan ada firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah apa yang kami dengarkan itu, ya Tuhan, boleh menjadi patokan dan pedoman dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Ajarlah kami senantiasa Tuhan, untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa kami bagi hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat pada malam hari ini, Ibu Pendeta Rimawanti Daraimo Wintana. Engkau kembalikan berkat bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau senantiasa memberkati terus dalam setiap tugas pelayanan yang sudah Tuhan percayakan baginya. Dan terlebih Tuhan memberkati keluarga Daraimo Wintana, suami dan anak yang ada. Senantiasa Tuhan berkati dengan kesehatan dan kekuatan, boleh menjadi bagian terus dalam kehidupan mereka. Bahkan ada rencana, harapan, cita-cita, bahkan pergumulan keluarga. Mari Tuhan mau campur tangan agar semuanya boleh terlaksana dan terjadi hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan jika sebentar keluarga di tempat ini menyediakan berkat bagi kami untuk kami makan dan minum, mari sebelum kami mau makan dan minum, Tuhan mau kuduskan berkat ini, agar pada saat kami makan dan minum, itu boleh memberi kami kekuatan yang baru untuk kami melakukan segala aktivitas kegiatan kami. Dan jika sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, sebagaimana Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami tiba di tempat ini, kami yakin Tuhan akan memimpin dan menyertai kami, boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan senantiasa membawa damai dan sejahtera, bahkan sukacita yang kesemuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami hanya mau serahkan dan taruhkan seluruh keberadaan kehidupan kami hari ini, esok dan seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, syukur dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini boleh selesai dengan segala baik dan mengatasnamakan Pelsus, bahkan seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini kembali mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Rimawanti Daraimo Wintana yang sudah menjadi saluran berkat kita pada malam hari ini, sudah membawakan firman yang begitu baik dan begitu indah dan begitu mengena dalam kehidupan orang sehari-hari. Orang tidak bisa pungkiri itu. Puji Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam setiap tugas pelayanan. Bahkan Tuhan memberkati suami dan anak yang ada. Tuhan senantiasa memberkati terus keluarga besar Daraimo Wintana. Dan terima kasih juga untuk keluarga tuan rumah sudah membuka pintu rumah mereka untuk kita jadikan ibadah pada malam hari ini. Tuhan senantiasa juga memberkati keluarga Wawuruntu Komunit dan keluarga Mandai Wawuruntu. Bahkan juga terima kasih untuk
Bapak, Ibu, Saudara, anak sekolah minggu yang sudah boleh hadir pada malam hari ini, sudah meluangkan waktu dan kesempatan untuk kita boleh ada dalam satu persekutuan yang indah ini. Tuhan senantiasa memberkati orang semua. Dan sebelum kita datang pada informasi atau penyampaian, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan juga adik-adik. Atas nama keluarga Wauruntu Kemenit dan keluarga Mande Wauruntu, serta dua cucu saya, kami keluarga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah datang bersekutu dan berdoa di rumah kami. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai kita sekalian. Dan juga terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah membawakan firman. Nah, kalau kita menyimak firman itu, kita lihat sebenarnya di pasal 43 menyatakan bahwa yang menyuruh sebenarnya bukan Yudas yang salah situ atau salah sedikit, yang salah besar itu yang menyuruh. Ini cuma intermezzo. Selanjutnya terima kasih juga kepada Ibu pembawa acara, maaf semoga Ibu Megi yang telah firman kong lupa yang telah membawakan acara ini dengan baik, dan berkat Tuhan yang telah memberikan makanan dan minuman ini dan yang telah disediakan oleh Maitua, kami mempersilakan dapat menikmati. Kiranya Tuhan akan menyertai kita sekalian. Amin. Mulai dari anak sekolah minggu ya. Terima kasih. Kita akan mendengarkan informasi atau penyampaian dimulai dari anak sekolah minggu. Terima kasih atas kesempatan untuk ibadah Pondok Gembira Anak Sekolah Minggu hari Sabtu di rumah adik Nicole. Pemuda remaja. Terima kasih atas kesempatan untuk ibadah pemuda remaja nanti akan disampaikan di grup WhatsApp, karena yang jadwal saat ini bulan depan ada di jadwal pemuda remaja kolom 5. Jadi ibadah seperti biasa jam 7 malam dimulai tiap bulan di minggu pertama. Terima kasih. Kaum ibu. Untuk ibadah wanita kaum ibu akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Maret jam 7:30 malam yang bertempat di Ibu Windy Tiwatu Winerungan atau di rumahnya Ibu Pauline Winerungan Lesar jam 7:30, dan yang akan menjadi kadim mohon kesediaannya Ibu Lydia Dela Rurutin Solo. Ya. Dipersilakan untuk kaum bapak sekalian dengan kolom oleh Pelsus. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena berkat cinta kasih Tuhan saja kita masih boleh terkumpul lagi di rumah keluarga Wauruntu Kemenit dan keluarga Mande Wauruntu berkaitan dengan ibadah kolom atas nama keluarga Wauruntu Kemenit dan ibadah pria Kombapa atas nama Bapak Okta Wauruntu, serta syukur hari ulang tahun pernikahan yang ke-34 untuk keluarga Wauruntu Kemenit dan syukur hari ulang tahun ke-33 dari Bapak Jose keluarga Mande Wauruntu. Nah, tentu ini semua karena campur tangan Tuhan sehingga orang boleh berapa lagi di tempat ini. Sebagai informasi bahwa kita dalam rangka menghayati minggu-minggu sengsara, kita ada ibadah puasa diakonal tiap hari Sabtu.
Nah, kita akan memasuki Minggu Sengsara yang keempat pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pukul 7 pagi di rumah keluarga Kombokau Pangemanan. Tentu pada saat ini kami mengundang sekalian buat kita semua anggota Jemaat Kolong 4 untuk boleh hadir lagi pada ibadah penghayatan Minggu Sengsara yang keempat. Nanti yang jadi kadin Bapak Yaken Jeffrey Delari. Nah, kemudian tadi kami sudah bertugas dengan baik, tentunya atas nama pelayan khusus menyampaikan terima kasih buat seluruh anggota jemaat yang boleh hadir di ibadah Minggu tadi jam 9 sebagai tugas puji-pujian sebelum khotbah. Dan pada ibadah ini terima kasih khusus buat MC supaya keluarga kenal. MC itu Ibu Megi Kalingkungan. Nah, Megi kata Luna Maya Tamara. Supaya Pak Oka tidak lupa. Terima kasih ya Megi Kalingkungan Mumu yang boleh mengatur acara ini dengan baik. Karena minggu depan keluarga Waworuntuk Menit yang mau jadi MC. Kalau boleh Pak Okta yang MC. Spesial permintaan. Dan untuk minggu depan nanti kita sampaikan di WA karena kita sok konfirmasi dengan keluarga Monica Polak. Jadi kalau orang masih ada backing perumpi rumah. Kalau orang sudah tidak ada backing patoran pe rumah atas nama orang, nanti orang kasih biaya ibadah. Itu dia sok setuju. Jadi kita nanti akan telepon lagi nanti. Orang pakai video call tuh DP ucapan terima kasih supaya kita bikin video lengkap. Nah, setiap ibadah kita bikin video YouTube supaya semua anggota Jemaat Kolong 4 bisa nonton berulang-ulang sampai kapanpun. Jadi apalagi ini ada acara hari ulang tahun, pas mau hari ulang tahun pernikahan yang ke-35 tahun datang, baca lihat ulang ini dia. Apa ada perubahan ini atau nyata? Bagaimana? Ya, nah, jadi harapan Tora akan ketemu lagi tahun depan di sini di hari ulang tahun pernikahan yang ke-35 sekaligus hari ulang tahun yang ke-34 dari Bapak. Ini harapan Torang semua supaya Torang tetap sehat walafiat bekerja untuk Tuhan. Dan terima kasih banyak secara spesial buat Kadin Ibu Pendeta Rimawanti Darah yang Wawel Tanah STH yang boleh menerima tawaran kami untuk jadi Kadin walaupun sangat sibuk karena hari ini ada ibadah HUT wilayah. Jadi ada minta izin sementara dari sana Pak Diaken mau datang di ibadah sini. Jadi spesial sekali ini. Jadi satu keluarganya nak mau lupa. Ini perjuangan pendeta ya. Karena kalau acara hari ulang tahun begini mesti kelas pendeta. Jadi orang undang pendeta ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran kita semua, atas kerjasama sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi. Orang